واغفر لنا وتقضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى فاليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع سبحان الله النبي بالحق وعلى الله وعن عليه وعن حسن الدين الكرم يا رب بالمصطفى فاليوم واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة على هذه النية وعلى كلية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نوينا نقرأ سورة الفاتحة لروح صاحب المكاتب السيد عمر بن أحمد براجة نسألك اللهم أن تنفعنا بعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah la ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu tanajjaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi nastasfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qulubina hina jahlina wa hayratina ya rabbi ma'tina bi sirri hurufina wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa maqlatana. Wa qala al-musannifu rahimani wa rahimakumullah, dan telah berkata Kibul Sannif di dalam kitab Halak Libani min Juz Salis dengan kalimat idza wa fil hadisi, dan di dalam hadis idza akala ahadukum falyazkur ismallahi alaih fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillahi awwaluhu wa akhirahu wa alla tulawisa yadaka wa sawbaka bit ta'am wa la tansura syai'an min al marad aw al idham an as-sufra. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala, di mana seseorang idza akala, di mana makan siapa ahadukum, salah satu di antara kalian, maka falyazkuris, maka kudu menyebut engkau ismallah alaihi, jenengan atau namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau makan baca bismillahirrahmanirrahim. Fa in nasiya, maka jika lupa si itu si uang atau si itu eman atau itu si ahad fi awalhi, di dalam awalnya membaca Fatihah, baca basmalah, maka falyaqul, mengucap itu si ahad bismillahi awwaluhu wa akhirahu. Jadi kalau sunnahnya, kalau kita bisa, kalau kita ingin makan, ingin minum, didahulukan dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Jika lupa di pertengahan, ketika kita sudah makan pertengahan atau di akhir, maka kita membacanya kalimat bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Loh, kenapa kita baca basmalah bismillah? Oh, karena itu ada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulli amrin zibalin la yubtada'u wa huwa aqta'un aw ajdamun. Setiap perkara yang baik kalau enggak diawali kalimat basmalah bismillahirrahmanirrahim, itu fa huwa aqta'un aw ajdamun, cacat
Hati cacat tuh nggak sempurna. Ibarat kata kalau kita beli kambing domba Garut tuh kambing domba yang paling mahal, yang tanduknya begitu, kupingnya agak panjang. Kalau itu tanduknya patah, pecah, cacat, maka untuk sempurna kurbannya nggak dapat dan harganya pun turun drastis. Jadi kata Nabi, kalau kita pengen mengerjakan sesuatu yang bagus, yang baik, maka awalnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Maka ada suatu kalimat cerita kisah, ada suatu perempuan yang sedikit-sedikit baca basmalah. Dikit-dikit baca basmalah, bismillah, bismillah. Dan salah suaminya ini bukan orang yang ahli ibadah. Kenapa kok istri saya kok dikit-dikit baca bismillah, mau makan bismillah, mau taruh kitab bismillah, pakai baju bismillahirrahmanirrahim. Singkat cerita, ini seorang pemuda, ini suami ini memuji daripada istrinya. Ya, Neng, kalau bahasa ini ada suatu namanya emas, simpen dalam suatu lemari. Taruh di dalam lemari amal istrinya ini. Ya, singkat cerita, ketika istrinya lagi tidur, diambil nih barang titipan istrinya, dibuang ke dalam timba. Kalau dulu kan di tanah rendah tuh ada timbaan, Pak. Di kampung banyak timbaan, dalamnya berapa meter tuh ya. Ya, dilempar ke situ. Pasti kata suami atau bininya nggak bakalan nemuin untuk emasnya. So, ada sebulan 2 bulan ini istri suaminya nanya kepada istrinya, Neng, kalau bahasa Nyai istri, ada gak emas yang dulu punya abang titipin? Ada bang di lemari. Dia buka tuh lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap hari kerjaannya tuh kalimat perempuannya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pakai akal, wah gak bakalan ada tuh. Gak ada. Pasti dengan biiznillah, biqudratillah, dengan pertolongan Allah Ta'ala, itu emasnya ada. Ketemu. Padahal dilempar ke dalam sumur. Apa khasiatnya? Itu dia kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mengerjakan suatu amal yang baik, amal yang bagus, datang ke masjid, kalimatnya bismillahirrahmanirrahim. Sebab kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat ismu asma Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu. Jadi dahulukanlah kita membaca kalimat bismillah. Apalagi kalau kita membaca suratul Fatihah. Mazhab Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim itu adalah sebagian daripada surah Al-Fatihah. Jadi bismillahnya harus kedengeran gitu kan. Bismillah termasuk sebagian, enggak langsung alhamdulillahirabbil alamin gitu. Wa alla tulawi sayadaka wa sawbaka bit-tu'am, kata maksud nasihat buat kami Pak yang bicara. Kalau bisa wa alla tulawi sayadaka wa sawbaka bit-tu'am wa la tansura syai'an minal barat awil idham al-sufra. Jangan mengotori tanganmu dengan tanganmu makan ini kena baju dengan sebab makanan. Terus wa la tansura syai'an, jangan tergolar-golar minal marok, daripada sok. Marok itu sok Pak. Kalau orang Arab tuh kalau makan kebuli itu ada marok namanya, marak namanya. Padahal dasarnya marok, jadi kebiasaan gitu ya. Jadi kalau kita makan kebuli itu suka ada, mana maraknya tuh, marak tuh kayak kuah. Di orang Arab tuh, orang-orang Yaman tuh marak namanya. Dalam marok pakai qaf gitu ya. Awil idham ala subratu, atau tulang. Jadi jangan sampai sopnya tuh kena apa itu? Tempat makanan yang ada ya, hambanya gitu ya. Ala subra, jadi berceceran gitu. Ya, jangan sampai sopnya itu tumpah, kuahnya tumpah, bekas tulangnya tumpah ke atas lantai, yang mana lantai ini ada hambanya gitu. Wala tuksira min as-surbi asla al-akli, jangan pernah sekali-kali kita kalau banyak memperbanyak, kalau minum di tengah lagi makan tiba-tiba kita minum, lagi makan minum gitu. Kenapa? Li'anna dzalika yamna'u min hadbit ta'am, karena itu bisa menyebabkan mencegah daripada pencernaan makanan. Jadi kalau lagi makan, makanannya selesai baru kita minum. Jadi jangan terlalu membanyakkan. Ketika lagi makan, makanannya masih dikunyah, kita minum di pertengahan makanan. Kata Musannif nasihat, li'anna dzalika yamna'u min hadbit ta'am, itu bisa mencegah dari pencernaan makanan. Dan rupanya ini dikuatkan oleh ahli-ahli medis. Jadi ini perkataan Nabi, perkataan orang soleh yang beberapa tahun yang lalu, tapi dikuatkan dengan ahli medis sekarang. Wa alla tunfakha fit tu'am was sarab. Nah, ini nih nasihat buat saya, Pak. Jangan pernah kita meniup makanan atau minuman. Ya, kalau makan lagi panas, jangan ditiup. Jadi kalau bisa tuh dikipas, diihit kalau bahasa kita ya. Oh, rupanya apa? Ada hadis ya, wabil hadis an-nab'u bit-ta'am yadhhabu bil barakah. Ya,
manfaat. Jadi kalau meniup daripada makanan itu menghilangkan keberkahan. Kan asap itu keluar tuh, kalau kita tiup, wah, jadi keberkahannya hilang, Dan rupanya saya tadi baca juga, Pak, ahli medis mengatakan kalau makanannya itu dalam keadaan pas ditiup itu bisa menghasilkan karbon monoksida, artinya. Jadi ada menimbulkan beberapa penyakit tuh, Pak. Jadi rupanya perkataan Nabi berbicara, semua apa yang Nabi ucapkan itu pada saat itu mungkin nggak percaya secara ilmu biologis atau medis, tapi kenyataannya secara ilmu kesehatan itu bisa menandakan kebenaran. Jadi yang apa Nabi ucapin pada saat itu memang nggak ada percaya, Pak. Seperti pesan istimewa Isra Mi'raj. Bayangkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Dari waktu Isya sampai sebelum subuh. Kalau pakai akal nggak bakalan Nabi Muhammad dengan perjalanan seperti kalbarqil hatib, seperti sekilas. Kan buruk itu bahasanya barqun, arti kilat, Pak. Buruk itu kan bahasa binatang. Tapi kalau bahasa Arabnya barqun, sekilat gitu. Tapi secara akal mustahil. Tapi pada saat itu nggak ada percaya, Pak. Ahli-ahli astronomi nggak ada percaya. Ahli-ahli yang sebelum mereka nggak percaya. Yang percaya cuma satu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi sekarang orang percaya. Padahal Al-Quran sudah ngomong tuh, ya ma'asal jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfudu illa bisultan. Kalaupun manusia sama jin kolaborasi, kerjasama ingin menembus langit, di langit tuh gak bakalan bisa. Kerjasama kolaborasi nih, ilmunya jin sama ilmu manusia. Profesornya gak bakal bisa. Illa bisultan, kecuali dengan apa ya? Secara ilmu tafsir adalah dengan ilmu sains. Alhamdulillah tuh, Bapak sering dengar sejarah Neil Armstrong tahun 80-an dengan pesawatnya kan Apollo-nya bisa menembus daripada langit ke berapa itu. Nah, itu dia. Jadi Nabi berbicara itu pakai ilmu dan dibuktikan pada saat ini. Jadi kalau makan, katakan yang Nabi besar Muhammad SAW, jangan ditiup dengan ciuman atau tanafus. Kalau lagi minum jangan sambil nafas. Itu bisa menghilangkan keberkahan. Keberwaroda nahyun aidan an nabqi bisyarab. Nabi bilang karena ada larangan dari kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Larangan lagi wa an tashraba fi famis siqa li'annahu yuntihu. Nih sering mungkin kita dulu saya belum pernah belajar kayak Pak. Jangan pernah meminum min famis siqa di cangkem. Kalau cangkem tuh bibirnya kendi. Kan kalau kita dulu di kampung-kampung, di madrasah tuh punya kendi, Pak. Kendi yang dari kayu, kendi daripada tanah liat nih, ya kan? Kita suka minum tuh, Pak. Di bibirnya kendi. Jangan. Kenapa? Ada elatnya, li'annau yuntihu. Takut itu ada penyakit, ya kan? Au rubbama yakunu fi jawfihi wasakhun au hayawanun la tara. Terbukti takutnya di antara itu dua lingkaran kendi ada apa? Ada kotoran, ada ulat. Yang sehingga itu ulat sama kotoran la tarahu, enggak kelihatan mata kita, bisa masuk gitu. Jadi kalau makan kendi kan takutnya berlumpur tuh, Pak, ya. Ada kotoran, ada ulat masuk ke dalam kita punya badan. Rupanya aman diriwayatkan ini, waruwiya diriwayatkan anna rajulan syariba fi siqaib an sabajanun. Dulu ada seorang pemuda, ya, syariba, dia minum syarajul min fi siqai, di dalam apa ya, itu dia kendi, fa an sabajan, maka masuk timbul penyakit, ya kan? Penyakit. Maka fadhola masuk itu penyakitnya ke dalam mulutnya itu si rajul. Wa iyyaka, maka perhatikan tuh aidon. Anta tanaffas au tajas'a fil ina. Jadi jangan pernah juga kita kalau lagi minum tanafus, minumnya sambil bernapas atau tajas'a fil ina au tashrab min sulmatihi, atau minum juga kita enggak boleh tuh pakai gelas yang pecah. Ya, au tashrab min sulmati ay madhi al-qasri, ya. Karena itu ada larangan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa nahyun anhu fil hadis wa fi annahu maq'adu syaitan. Itu tempatnya syaitan. Jadi syaitan itu pengen demen ame minuman yang gelasnya udah retak.
udah retak. Ya, bahaya juga kalau gelasnya retak, minum air panas, pecah, air apa? Menyebabkan kita anggota badan kita terkena penyakit. Jadi rupanya kita dapat ilmu hari ini. Kita dapat ilmu hari ini yang mana sering kita kerjain, mungkin kita nggak tahu, saya juga nggak tahu, kadang-kadang mungkin saling mengingatkan, Pak. Jadi wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan senantiasa nasihat dari kanjeng Nabi Muhammad, nasihat daripada orang-orang soleh bisa menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil himni wa aghnina bit taqwa wa jamilni bil 'afiyah. Fa fahamna Sulaiman wa qul atayna ilman wa sakharna ma'a Daud yusabbihuna wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa 'amalin la yurfa'u wa du'ain la yustajab. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayka rafi asani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alayka ya rafi asani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alayka ya rafi asani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.